Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hakim sakit, putusan gugatan PDIP soal Gibran Cawapres ya ditunda usai pelantikan. Wow, kok bisa-bisanya hakim ini kok sakit begitu kan ya? Ingin posisi aman atau ingin posisi bagaimana begitu? Saya kira kalau sakit oke lah, tidak ada masalah ya. Tapi jangan sampai ya ditunda sampai pelantikan. Ini kan lucu begitu. Jadi putusan dari gugatan PDIP kalau Gibran sudah dilantik kan sudah sah seharusnya. Tapi kalau toh pada akhirnya PTN membatalkan itu, saya kira itu juga tidak bisa karena seorang Gibran itu juga pernah juga dilantik di situ. Artinya apa? Artinya kalau sudah dilantik tidak mungkin mereka diadili lagi ya tiba-tiba dipecat atau direshuffle. Saya kira tidak mungkin kecuali di pertengahan nanti setelah dilantik bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian Gibran diganti begitu kan ya dengan berbagai cara bisa saja. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa mungkin hakimnya lagi masuk angin ya atau lagi sakit atau pengen cari yang aman. Bisa saja itu terjadi. Karena ini politik. Saya kira bahwa persoalan-persoalan hal sedemikian rupa begitu kan ya. Orang menganggap wah jangan-jangan ini hakimnya takut ya. Jangan-jangan kalau berpihak kepada PDIP takut dipecat oleh Mulyono ya. Takut ya nanti kepada Gibran ini salah hukumnya atau bagaimana. Nah ya tergantung dari situasi itu mengambil posisi yang mana. Saya pribadi menganggap bahwa ini harus benar-benar diputuskan baik itu diterima ataupun tidak ya. Seorang hakim itu harus mengambil konsekuensi yang jelas. Coba kita baca. Kirain udah ada yang menang. Hakimnya sakit masuk angin. Kok bisa ya pas karena tanggal 20 ada yang dilantik ya agar jangan diganggu. Bisa saja terjadi hal-hal kayak begituan. Ini putusan kan sudah ada ya. Negeri ini selalu bergantung pada orang yang bukan sistemnya. Kalau tagihan belum bisa dibayar, alasan pegawainya lagi cuti. Kalau putusan belum bisa dibacakan ya, alasan hakim sakit ya lama-lama akan ada bayar pajak yang telat ditunda gara-gara pegawainya sakit. Bisa saja begitu, bisa saja. Karena dengan adanya seperti ini masyarakat bisa mewanti-wanti, bisa mengontrol begitu kan bahwa tanda-tanda PTON ini membatalkan ya Gibran tidak bisa dilantik, mungkin bisa jadi ya begitu. Tapi baru kali ini sudah mau diputuskan tiba-tiba ya hakimnya sakit. Ya kalau sakit ya berapa hari begitu ya nampaknya ya cari aman lah kan. Cari aman posisinya, takut pada Mulyono atau bagaimana begitu kan. Tapi bagi kami berasumsi mungkin seorang hakim itu mungkin tidak gerasa gerusu begitu kan untuk menentukan apakah ini benar-benar diterima atau tidak. Saya yakin ada yang sebagian diterima dan ada sebagian yang ditolak. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Karena dengan adanya di Mahkamah Konstitusi kayak sama seperti itu begitu. Ya, ada dikabulkan dan ada yang kemudian ditolak dan sebagainya. Saya kira inilah politik yang ada. Coba kita baca lagi komentar dari Dezen. Akhirnya deal, hasil ya bengak-bengok mak banteng dapat kursi ketua DPR dan menteri. Nah ya kalau dapat terserah mereka dong begitu kan ya, terserah PDIP dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa ya masyarakat sekarang kan ini tinggal sendirian begitu kalau PDIP gabung. Ya kecuali memang gabung tapi tetap kritik pemerintah. Boleh-boleh aja silahkan, tidak ada masalah. Ya bukan lagi blank langsung masuk kepada pemerintahan semua begitu. Lantas rakyat mau apa begitu kan ya. Coba kita baca. Hakim sakit putusan gugatan PDIP soal Gibran Cawapres ditunda usai pelantikan. Jakarta, sidang pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri ya PTN Jakarta terkait dengan gugatan PDIP Perjuangan atau PDIP ditunda. Sidang putusan baru akan digelar pada 24 Oktober 2024 mendatang. Adapun dalam gugatan PDIP mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ya RI ini. Coba kita bayangkan, kenapa putusan ini kok sampai 2024? Kenapa tidak sebelumnya? Kalau toh pada akhirnya Gibran sudah dilantik, apakah ada putusan nantinya begitu ditolak atau diterima? Saya kira sakitnya karena apa begitu kan? Apakah sakitnya separah itu atau lama atau bagaimana?
Ya sakitnya pejabat itu kan tidak begitu sakit tiba-tiba kontrol ya. Ya sudah bisa ketebak lah jaringannya bagaimana. Ya bisa ketebak bagaimana mereka ya memutuskan itu ya. Kuasa hukum PDIP Gayus Lambunan mengatakan penundaan sidang putusan ini dilakukan karena Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta yang mengadili perkara sedang dalam kondisi sakit. Ya coba bayangkan. Pernah seorang Jokowi katanya begitu kan ya, cerita dari seorang Pak Mahfud MD ya, bahwa seorang Jokowi menginginkan 3 periode ya. Banyak anak-anak buah Jokowi itu datang kepada Pak Mahfud untuk melobi-lobi politik. Itu sekelas menteri loh begitu kan ya. Sekelas menteri dan sebagainya, apalagi sekelas hakim ya, hakimnya masih rendah dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh orang begitu kan ya ketika terkait dengan PT UN ini, saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian kalau mereka dicap sakit begitu kan ya, seperti apa yang diceritakan Pak Mahfud bahwa bisa saja ya Jokowi ini ya ketika menginginkan 3 periode bisa saja diberangkatkan umroh dulu begitu, tiba-tiba di belakang mereka ya gempar-gempor sana sini musyawarah untuk menggaungkan 3 periode. Bisa saja itu terjadi. Karena ini politik begitu kan ya, apalagi sekelas hakim yang kemudian ya masih rendah lah begitu kan ya. Ya saya kira ini akan menjadi catatan penting begitu ya, sekelas Jokowi saja masih memainkan peran seperti itu ya. Kuasa hukum PDIP Gayus Lambunan mengatakan penundaan sidang putusan ini dilakukan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan begitu maka sidang putusan terhadap gugatan PDIP itu baru akan diterpaksakan oleh Gibran Rakabuming Raka terlaksanakan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden bersama seorang Prabowo. Nah, kalau sudah seperti ini lantas bagaimana ya soal Gibran ini begitu kan? Soal Gibran ini padahal ini sudah dilantik. Apakah kita mau secara politis begitu kan, apakah mau dibatalkan kalau sudah dilantik, kan begitu logikanya. Ya bisa saja dibatalkan. Kalau dibatalkan dengan cara-cara seperti itu, mending ya memundurkan diri sebelum ya terlambat, kan begitu logikanya. Saya kira inilah banyak politik-politik yang ada begitu kan. Coba kita baca ini. Dari ya tim hukum DPP PDIP menyampaikan gugatannya ke PT UN ya sudah diterima dan dapat disidangkan. Langkah PDIP menggugat ya KPU karena lembaga pemilu itu menerima pasangan Prabowo Gibran ya sebagai kontestan di Pilpres 2024. Kalau ini diterima lalu kemudian disidangkan, wah bisa saja Fufu Fafa akan menggema. Terus kemudian yang lain menggema, Jele Pari akan menggema begitu kan. Kita lihat saja realitasnya. Bisa saja seorang Jokowi diadili. Tapi tunggu tanggal 14 ini. Apakah akan ada demo besar-besaran untuk menuntut mengadili seorang Jokowi atau tidak? Nah kita tunggu saja. Realitasnya kan sekarang ini kan kritikan-kritikan dari partai kan hanya PDIP mengkritik seorang Jokowi begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya saya berpikir bahwa ya rakyat sudah ditinggal sendirian begitu ya kalau PDIP bergabung kepada Prabowo Gibran. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.